Darurat pangan melanda Papua Pegunungan. Masalah ketersediaan pangan tak bisa dipandang sebelah mata. Kenyataannya masih ada warga Indonesia yang kesulitan mengakses bahan makanan, bahkan hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Itu terjadi di distrik Amuma, Yahukimo, Papua Pegunungan, di mana terdapat 24 warganya meninggal dunia. Itu akibat tak lagi memiliki sumber pangan alias kelaparan. Hal ini dikonfirmasi oleh Polda Papua beberapa waktu lalu. Lebih dari 12.000 warga yang tersebar di belasan kampung wilayah sekitar juga terancam. Lumbung pangan kosong, dampak dari cuaca ekstrim. Bahkan turut membuat tanaman hingga ternak mati. Polda Papua mengabarkan, pemerintah Kabupaten Yahukimo sempat menetapkan status darurat tanggap bencana. Sebagai bentuk bantuan, Polda Papua sudah mengirim bantuan pangan dan obat-obatan. Distrik Amuma, Yahukimo dilanda cuaca ekstrim sejak Agustus 2023. Dugaannya dari cuaca ekstrim membuat tanaman hingga hewan ternak mati, hingga akhirnya membuat warga kelaparan. Medan jalan yang berat menjadi tantangan dalam proses pengiriman bantuan, sebab satu-satunya akses ke sana hanya melalui helikopter. Namun tahap demi tahap barang bantuan sudah masuk pengiriman. Pihak kepolisian bersama pemerintah daerah setempat juga dibantu transportasi dari swasta, mengantarkan bahan pangan dan kebutuhan lainnya. Polda Papua juga membawa tim tanggap bencana untuk memastikan kebutuhan sekitar 12.000 warga di distrik Amuma. Sebelumnya, kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Agustus 2023. Kala itu, berdasarkan catatan resmi pemerintah, terdapat 6 warga meninggal dunia. Namun informasi bencana kelaparan di Yahukimo lebih berat dari yang pernah ada. Akibat kehilangan sumber pangan, ada sekitar 7.000-an warga di 3 distrik mengungsi. Melihat situasi ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan strategi, baik secara jangka pendek sebagai langkah darurat, seperti yang kini dikawal pengiriman bantuan. Sementara untuk program jangka panjang, Ma'ruf menyebutkan, nantinya disiapkan lumbung untuk menyiapkan makanan pokok. Dia mengakui tentu program jangka panjang ini butuh waktu. Pemerintah akan menyiapkan makanan-makanan pokok yang ada di sana, seperti ubi, sagu, dan lainnya masih dalam perencanaan. Dia berjanji akan terus mengontrol berbagai laporan yang masuk tentang perkembangan kondisi masyarakat, terutama mengawasi tentang penyiapan jangka panjang, sehingga tidak terjadi kekurangan makan di beberapa daerah. Maka mendukung semua itu, pemerintah akan membangun infrastruktur untuk penyiapan tanaman pangan yang sesuai dengan kondisi wilayah. Itu yang membuat perlu penyesuaian dengan kondisi di daerah, mana makanan pokok sesuai daerah tersebut. Misalnya Papua Tengah yang memiliki makanan pokok ubi, nantinya melihat makanan pengganti beras paling potensial dan sesuai kebutuhan di Papua Pegunungan. Pemerintah berkomitmen siap menyediakan infrastruktur. Sementara itu, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli justru membantah informasi bencana kelaparan di sejumlah wilayahnya, terutama distrik Amuma. Didimus mengirim tim yang dipimpin Kepala Dinas Kesehatan setempat. Mereka turun langsung di lokasi distrik Amuma pada 25 Oktober 2023. Dia menegaskan berdasarkan data dari tim yang turun ke lokasi menemukan kasus kematian warga yang disebut puluhan orang terjadi dalam rentan waktu Februari hingga Oktober. Itu pun dari lokasi yang berbeda. Artinya tidak ada kematian massal karena bencana kelaparan di Amuma seperti yang ramai diberitakan. Kasus kematian karena sakit, bukan kematian secara bersamaan, melainkan waktu dan tempat yang berbeda. Total kematian warga dari Februari hingga Oktober sebanyak 22 orang, terdiri dari 11 orang dewasa termasuk 4 orang lansia dan 11 anak-anak. Penyebab kematian karena sakit dengan latar belakang penyakit yang beragam, mulai dari malaria, ispa, dan lainnya. Bupati menegaskan tidak ada kematian karena kelaparan. Namun dia tak memungkiri saat ini terjadi kekurangan pangan di distrik Amuma. Mengatasinya, pemerintah mengirim 4 ton barang makanan sampai obat-obatan. Didimus juga menyayangkan sikap kepala distrik dan kepala puskesmas yang tidak secara langsung menyampaikan kondisi di distrik Amuma secara langsung kepada pemerintah kabupaten. Dia mengaku kaget dengan kabar reaksi pemerintah pusat dan provinsi. Menurutnya, saat ini masa rawan karena masuk dalam tahun politik. Itu membuat banyak spekulasi, apalagi dan isu-isu yang sengaja disebarluaskan.